Halo, jumpa lagi di channel YouTube saya, Dr. Juniarti Aka. Saya seorang akademisi, praktisi juga, dan saya cukup banyak memahami mengenai investasi saham. Tetapi di sini saya perlu tegaskan bahwa saham, indeks, forex, emas bukanlah pekerjaan ibu rumah tangga, pensiunan, mahasiswa, atau korban PHK. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada profesi-profesi di atas, saya tegaskan bahwa untuk berinvestasi saham, indeks, forex, ataupun emas, Anda harus benar-benar mahir dan memiliki pengetahuan yang luas dan detail, tidak hanya aspek ekonomi mikro, tetapi juga ekonomi makro, dan juga Anda harus memiliki akses data online real time. Nah, berikut ini saya akan memberikan gambaran kepada Anda bagaimana sih mengenai atau apa yang terjadi dengan harga saham. Pertama, summary saham di Bursa Efek. Nah, ini Anda harus memiliki summary tersebut secara online, secara real time, sehingga Anda mendapatkan gambaran besar mengenai pergerakan harga saham tersebut. Bagaimana kondisi 30 hari ke belakang, 90 hari ke belakang, 1 tahun ke belakang, dan seterusnya. Nah, ini saya memiliki data untuk saham selama di dalam pergerakannya selama 30 hari ke belakang, 90 hari ke belakang, dan 1 tahun ke belakang. Sebagai investor, Anda perlu tahu saham-saham mana yang menunjukkan tren naik, mana yang kemudian tren menurun, bagaimana kondisi per sektor, dan seterusnya. Itu wajib untuk Anda pahami. Saham itu banyak. Kalau kita lihat yang ada di Bursa Efek Indonesia itu ada sekitar 630 sesuai dengan jumlah perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Jadi pengetahuan kita harus komprehensif, tidak hanya pada satu titik, karena kita perlu menganalisis secara keseluruhan, secara global, bagaimana sih kondisi dari masing-masing atau bagaimana prestasi atau kinerja dari masing-masing saham ini. Sehingga ketika Anda memutuskan, Anda sudah membandingkan secara komprehensif masing-masing harga, masing-masing saham tersebut, kondisinya dari waktu ke waktu, bagaimana trennya, dan Anda harus punya pengetahuan itu sebelumnya. Kedua, masalah keuntungan yang menggiurkan. Ini adalah data mengenai 20 saham dengan gain tertinggi selama 30 hari ke belakang. Kalau kita amati, ini ada beberapa saham yang menarik. Misalnya CSMI, Cipta Selera Murni, perusahaan PT Cipta Selera Murni, gainnya 116,81%. Baja 30 hari ke belakang gainnya 100%. Jadi menarik bukan? Bahwa saham-saham ini ternyata gainnya sangat tinggi. Tetapi masalahnya begini, apakah Anda mengetahui kenapa saham-saham ini naik secara signifikan? Apakah Anda punya argumentasi kenapa harga sahamnya naik signifikan? Kalau tidak, hati-hati, jangan berinvestasi dulu. Kenapa? Karena sebaliknya, 20 saham dalam periode yang sama itu mengalami penurunan selama 30 hari ke belakang. Jadi penurunannya cukup signifikan. Kalau misalnya kita amati ada perusahaan-perusahaan yang dalam 30 hari ke belakang itu ruginya sampai 90%. Artinya begini, kalau Anda menaruh uang Anda di saham tersebut 1 juta, kalau dalam 30 hari terakhir itu posisi saham yang Anda beli kebetulan rugi 90%, artinya uang Anda tinggal 100.000. Kalau itu 1 juta, kalau 5 juta, lebih besar lagi, dan seterusnya. Bagaimana Anda tidak mengalami shock ketika Anda menghadapi situasi seperti ini? Nah, jadi, dan itu kalau kita amati, tidak ada pilihan. Artinya, ketika kita amati per sektor, tidak ada satu sektor pun yang imun, artinya tidak ada satu sektor pun yang semuanya rugi. Setiap sektor mengalami top gain, juga top loss. Jadi tidak ada pilihan. Nah, yang keempat adalah pengetahuan mengenai makroekonomi. Jadi makroekonomi, baik global maupun nasional, itu turut mempengaruhi pergerakan saham. Penjelasannya seperti ini. Jika pasar global mengalami penurunan, maka otomatis transaksi antar negara juga menurun. Otomatis juga transaksi perusahaan juga akan menurun. Aktivitas operasional perusahaan akan menurun. Nah, kalau aktivitas perusahaan menurun, maka ekspektasi investor terhadap perusahaan itu akan juga berdampak. Jadi investor akan merespon negatif karena perusahaan itu mengalami kesulitan keuangan atau kesulitan cash flow. Sehingga kemudian harga sahamnya turun. Nah, jadi
Kalau kita tidak memiliki pengetahuan makro yang memadai sebagai pijakan untuk melakukan investasi saham, maka kita akan salah untuk memutuskan dan kemudian kita akan mengalami, bisa jadi kita akan salah satu dari investor yang membeli saham yang kebetulan masuk di dalam top loss. Dan sebaliknya, jika kita kemudian beruntung, kita bisa juga masuk dalam investasi ke dalam saham yang top gain, tetapi itu gambling. Karena Anda tidak memiliki satu dasar atau pijakan yang kuat untuk memutuskan kenapa Anda membeli saham tertentu dan kenapa Anda melepaskan saham yang lain. Kemudian yang berikutnya adalah faktor politik nasional dan global. Pergantian presiden atau perubahan arah politik itu juga menimbulkan perubahan arah ekonomi, sehingga itu akan berdampak juga terhadap harga saham. Yang kita juga perlu tahu, misalnya peristiwa Brexit, Pilpres di Indonesia, Pilpres di Amerika. Nah, semua itu berdampak terhadap, termasuk juga ancaman perang, itu berdampak terhadap harga saham. Jadi berdasarkan yang saya uraikan di atas, bahwa kita tidak bisa investasi saham dengan hanya modal nekat, karena itu sangat membahayakan. Apalagi kalau itu adalah Anda dalam kondisi atau keadaan finansial Anda Satu lagi, realita yang perlu Anda sadari, bahwa saham dan termasuk derivatifnya itu adalah permainan zero sum games. Artinya, jika Anda menang, pasti di tempat lain ada yang kalah. Artinya bahwa Anda sedang bermain games melawan pialang-pialang saham top dunia dengan segudang pengetahuan dan pengalaman mereka. Dengan demikian, apakah pintu investasi saham tertutup? Tidak juga, jadi jangan pesimis dulu. Terus ikuti channel YouTube ini dan saya akan memberikan kepada Anda sedikit demi sedikit bagaimana sih permainannya. Satu hal lagi yang perlu juga Anda ketahui, kabar baiknya bahwa dalam jangka panjang, 20 tahun ke atas, tren saham indeks, tren semua indeks saham itu pasti pada dasarnya naik. Itu kabar gembiranya. Nah, jadi melalui channel YouTube ini adalah murni pendidikan, murni akademis. Jadi saya tidak menganjurkan Anda untuk buru-buru berinvestasi di saham atau di produk derivatif lainnya tanpa pengetahuan yang memadai. Setidaknya melalui YouTube ini saya ingin memberikan gambaran bahwa Anda butuh pengetahuan yang luas, detail, real time untuk kemudian bisa berinvestasi di saham, lalu Anda akan memperoleh gain dan Anda akan bisa sustain di sana. Saya kira ini yang bisa saya bagikan pada kesempatan ini dan jangan lupa untuk terus mengikuti penjelasan berikutnya sampai Anda bisa mendapatkan ilmunya sebelum Anda berinvestasi di saham. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih.